oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Barreskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, diantaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016 silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Barreskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana. Persoalan terkait kesaksian janggal Aib ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Barreskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Barreskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.
Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama Aep dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian Aep dan Dede, kata Dedi, akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin. Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra, Kasana, mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini, kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli.
kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan kami. Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Pak? Kenapa kok bisa merasa bahwa anak Bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. Ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, di antaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016 silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul.
Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana. Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama AF dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian AF dan Dede, kata Dedi, akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin. Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri.
yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang Berarti kami sampaikan. anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini. Kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan. Kami Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih ya? Kenapa kok bisa terasa bahwa anak Bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang Berarti kami sampaikan. anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, di antaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016 silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu.
Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana. Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama Aep dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian Aep dan Dede, kata Dedi, akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang Berarti kami sampaikan. anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini. Kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan kami. Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Bang? Kenapa kok bisa merasa bahwa anak bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang Berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. Ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, diantaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016.
silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Barreskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana. Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Barreskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Barreskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Barreskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama AF dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian AF dan Dede, kata Dedi,
akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Deddy ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Deddy, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Deddy meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin. Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutet Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasran. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini, kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan. Kami Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Pak?
Kenapa kok bisa merasa bahwa anak Bapak itu bukan Ya, pelaku? dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang Berarti kami sampaikan anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. Ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, di antaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016 silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana.
Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama AF dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian AF dan Dede, kata Dedi, akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin. Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di
di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini. Kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan. Kami Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Bang? Kenapa kok bisa terasa bahwa anak Bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, diantaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016 silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024,
Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana. Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama AF dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian AF dan Dede, kata Dedi, akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang Berarti kami anak sampaikan. anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini, kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan. Kami Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Pak? Kenapa kok bisa merasa bahwa anak Bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang Berarti kami sampaikan. anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, diantaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016.
silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana. Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama AF dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian AF dan Dede, kata Dedi,
akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin. Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasran. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini. Kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan. Kami Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Pak?
Kenapa kok bisa merasa bahwa anak Bapak itu bukan Ya, pelaku? dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang Berarti anak kami Anda, sampaikan anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. Ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, di antaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016 silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana.
Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama AF dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian AF dan Dede, kata Dedi, akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin. Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di
di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini. Kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan. Kami Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Pak? Kenapa kok bisa terasa bahwa anak Bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, diantaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016 silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024,
Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada dua peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang dua peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana. Persoalan terkait kesaksian janggal Aep ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama Aep dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian Aep dan Dede, kata Dedi, akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini, kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan. Kami Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Pak? Kenapa kok bisa merasa bahwa anak bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, di antaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016.
silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Barreskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana. Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Barreskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Barreskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Barreskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama AF dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian AF dan Dede, kata Dedi,
akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin. Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasran. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini, kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan. Kami Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Pak?
Kenapa kok bisa merasa bahwa anak Bapak itu bukan Ya, pelaku? dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang Berarti anak kami Anda, sampaikan anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. Ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, di antaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016 silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana.
Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama AF dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian AF dan Dede, kata Dedi, akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin. Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, anak kesaksian segitu yang jadi kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di
di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini. Kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan. Kami Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Pak? Kenapa kok bisa terasa bahwa anak Bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, anak kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, diantaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016 silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan.
Pergi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada dua peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang dua peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana. Persoalan terkait kesaksian janggal Aep ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama Aep dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian Aep dan Dede, kata Dedi, akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini, kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan. Kami Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Pak? Kenapa kok bisa merasa bahwa anak bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, di antaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016.
silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana. Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama Aep dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian Aep dan Dede, kata Dedi,
akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Deddy ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Deddy, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Deddy meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin. Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini, kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan kami. Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Pak?
Kenapa kok bisa merasa bahwa anak Bapak itu bukan Ya, pelaku? dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang Berarti kami sampaikan anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. Ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, di antaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016 silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana.
Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama AF dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian AF dan Dede, kata Dedi, akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin. Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di
di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini. Kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan. Kami Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih ya? Kenapa kok bisa merasa bahwa anak Bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, di antaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016 silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024,
Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana. Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama Aep dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian Aep dan Dede, kata Dedi, akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang Berarti kami sampaikan. anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini. Kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan kami. Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Pak? Kenapa kok bisa merasa bahwa anak Bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang Berarti kami sampaikan. anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. Ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, di antaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016.
silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Barreskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana. Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Barreskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Barreskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Barreskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama Aep dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian Aep dan Dede, kata Dedi,
akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin. Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasran. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini, kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan. Kami Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Pak? Kenapa kok bisa merasa bahwa anak bapak itu bukan pelaku?
dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang Berarti kami sampaikan. anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. Ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, diantaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016 silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri hari ini oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, perwakilan dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa dirinya membela 6 terpidana, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul. Menurutnya, peran Rudiana sangatlah penting, utamanya sebagai pihak yang melakukan penyelidikan hingga tertangkapnya para terpidana.
Persoalan terkait kesaksian janggal AF ternyata telah sampai di telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Listio Sigit berjanji akan menuntaskan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan pacarnya Eki, Cirebon yang tewas pada 2016 lalu. Termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya adalah terkait laporan dugaan kesaksian palsu dari salah satu saksi. Kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, kata Sigit kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Sigit mengatakan saat ini tim dari Bareskrim, Propam dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 10 Juli 2024. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk melaporkan 2 saksi bernama AF dan Dede soal dugaan kesaksian palsu. Kesaksian AF dan Dede, kata Dedi, akan diuji setelah laporan polisi tersebut diterima guna memastikan keterangannya benar atau salah. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi ikut mendampingi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, 17/7. Dedi ikut menyoroti peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Rudiana selaku orang tua Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan. Menurut Dedi, Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki kasus ini lantaran menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dilakukan anggota Reskrim Polresta Cirebon. Terkait proses penyelidikan yang masih berjalan, Dedi meminta Mabes Polri membuka handphone para terpidana. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menjelaskan, Hadi Saputra alami penganiayaan dari Ibtu Rudiana. Bentuk penganiayaan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana yakni seperti diinjak, dipukul, hingga dipaksa minum air urin. Ayah Eki, Ibtu Rudiana diduga melakukan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina dan Eki yakni Hadi Saputra saat pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada.
Ayah dari terpidana Hadi Saputra Kasana mengajukan permintaan kepada Bareskrim Polri untuk memproses hukum terhadap Ibtu Rudiana. Kasana menyebut Ibtu Rudiana diduga telah menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk anaknya Hadi Saputra. Dia meyakini anaknya yang saat ini dipidana penjara seumur hidup tak bersalah berdasarkan kesaksian teman-teman anaknya. Kasana juga menyebut bahwa ada saksi yang melihat keberadaan anaknya di rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini. Kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampai gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli. Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan kami. Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Pak? Kenapa kok bisa merasa bahwa anak Bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu. Udah, karena kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasren. Ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan. Ia pun mengaku mengerahkan Propam dan Itwasum untuk menindaklanjuti laporan di Bareskrim. Adapun ayah Eki yakni Ibtu Rudiana juga telah dilaporkan ke Bareskrim oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 17 Juli. Ia berjanji akan menuntaskan kasus Vina meski sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Bahkan Polri akan melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk kepada Bareskrim Polri. Hingga saat ini beberapa sosok telah dilaporkan, diantaranya saksi Aib dan Dede. Terbaru kuasa hukum terpidana kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan saat penyidikan pada 2016 silam. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan Polri akan menindaklanjuti kasus Vina yang saat ini berjalan. Pihaknya mengatakan Polri sedang melakukan pendalaman terhadap laporan-laporan di Bareskrim. Lantas Kapolri mengatakan pihaknya akan transparan dalam kasus Vina dengan fakta-fakta yang didapat oleh Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan masih terus mengerahkan anggotanya untuk mendalami kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Listio mengatakan, pengungkapan kasus seterang-terangnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Polri. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, kata Listio di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juli 2024. Kapolri menuturkan, saat ini anggotanya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus itu. Ia menjanjikan bakal mengungkap seluruh hasil penyelidikan kasus di Cirebon, Jawa Barat itu ke masyarakat jika telah lengkap. Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ucapnya. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Eki terjadi pada tahun 2016. Belakangan, seiring viralnya film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat kembali mendesak Polri untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus itu. Dalam prosesnya, Polri melalui Polda Jawa Barat kemudian menangkap pria bernama Pegi Setiawan pada Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pegi sempat ditahan selama 49 hari, sebelum akhirnya dibebaskan. Pegi bebas setelah pada Senin, 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan status tersangka itu.
Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, menegaskan peran kunci Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon. Menurutnya, setidaknya ada 2 peran yang dipegang Rudiana pada kasus pembunuhan anaknya, Eki, dan Vina 2016 silam. Posisi Ibtu Rudiana memang sangat menjadi kunci karena memegang 2 peranan sentralnya. Yang pertama adalah sebagai keluarga korban. Kedua sebagai orang yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengerahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung, papar Taufik. Karena itu, Taufik meminta kepolisian segera memanggil Rudiana untuk diperiksa. Segala keterangannya akan membantu proses pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bares